여비롭게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelina Safira dengan NPM 21351551641. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi fishbone diagram, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas buku mata kuliah metode pengambilan keputusan F2 yang diampu oleh Bapak Muhammad Maulana. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fishbone diagram atau sering disebut diagram tulang ikan. Mengapa sih fishbone diagram disebut dengan diagram tulang ikan? Karena bentuknya seperti tulang ikan. Sering juga disebut dengan cause and effect diagram atau Ishikawa diagram yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1950 oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli Jepang pengendali kualitas dari Jepang. Fishbone diagram ini awalnya digunakan untuk peningkatan kualitas kinerja perusahaan di dunia industri manufaktur. Diagram fishbone menurut Nasution 2005 adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang terjadi. Diagram sebab dan akibat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu proses atau situasi dan menemukan kemungkinan penyebab suatu persoalan atau masalah yang terjadi. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa fishbone diagram yaitu alat analisis visual yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab sebuah masalah atau kegagalan. Diagram ini secara grafis menggambarkan hubungan sebab akibat antara faktor-faktor yang berkontribusi terhadap sebuah situasi atau permasalahan yang dihadapi. Lalu selanjutnya ada fungsi dari fishbone diagram. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi penyebab masalah, di mana diagram ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab atau penyumbang dari suatu masalah. Lalu yang kedua ada menganalisis hubungan sebab akibat. Diagram ini membantu menggambarkan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan berinteraksi. Nah, lalu yang ketiga ada merangkum pemikiran tim. Fishbone diagram digunakan sebagai alat kolaborasi untuk merangkum dan mengorganisir pemikiran tim dalam proses pemecahan masalah. Nah, lanjut materi selanjutnya adalah ciri-ciri dari fishbone. Yang pertama adalah tampilan visual, di mana diagram ini terlihat seperti tulang ikan dengan garis tengah yang mewakili masalah utama, sering diposisikan secara horizontal. Garis cabang ini menyimpulkan beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab dan akibat. Lalu yang kedua ada struktur hierarkis. Fishbone diagram biasanya memiliki struktur hierarkis, di mana garis cabang utama mewakili masalah utama dan cabang-cabang lainnya mewakili faktor-faktor penyebab yang lebih spesifik. Nah, lalu yang ketiga, ciri-cirinya adalah fokus pada penyebabnya, di mana diagram ini berfokus pada menemukan penyebab masalah, bukan pada solusinya langsung. Selanjutnya ada pendekatan 3P1I. Menurut Glenn 1993, dalam analisis pelayanan, pembuatan diagram fishbone dapat menggunakan konsep 3P1I yang terdiri dari yang pertama ada prosedur. Prosedur merupakan serangkaian langkah atau tindakan yang terstruktur dan ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Hal ini melibatkan proses yang jelas, aliran kerja dan yang teridentifikasi, serta prosedur juga yang dimiliki harus diikuti oleh individu juga tim. Lalu yang kedua ada polis atau kebijakan, di mana kebijakan adalah panduan atau aturan yang ditetapkan oleh manajemen organisasi untuk mengatur perilaku dan pengambilan keputusan. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan bagi pengambilan keputusan yang konsisten dan memberikan arah bagi para anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya mereka. Lalu selanjutnya ada people atau manusia. Manusia merupakan salah satu aset paling penting dalam sebuah organisasi atau sebuah pengambilan keputusan. Mereka merupakan individu atau kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Faktor manusia meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi individu dalam menjalankan tugas mereka. Lalu selanjutnya ada equipment atau sarana prasarana. Sarana prasarana adalah segala jenis peralatan atau alat dan inventaris yang digunakan dalam operasional
Nah, selanjutnya, fishbone juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Beberapa kelebihan dari fishbone yang pertama adalah visualisasi yang jelas, di mana diagram ini membantu dalam menyajikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai sebab dan akibat masalah yang dikaji. Nah, lalu yang kedua ada kolaborasi tim. Fishbone diagram juga memungkinkan anggota tim bekerja sama dalam mengidentifikasi penyebab masalah dan juga mengkontribusi pada solusi yang tepat. Nah, lalu yang ketiga juga fishbone mempunyai kelebihan dalam penggunaan yang luas. Diagram ini dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti manufaktur, bisnis, pelayanan kesehatan, dan banyak lainnya. Nah, lalu selanjutnya ada beberapa kekurangan dari fishbone. Yang pertama ialah satu, subjektivitas, di mana identifikasi dalam prioritasi faktor penyebab bisa bergantung pada sudut pandang tim yang terlibat, sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang subjektif. Lalu yang kedua ada kesalahan interpretasi, di mana diagram fishbone ini mungkin memiliki berbagai interpretasi, tergantung pada perspektif individunya yang menggunakannya, sehingga menyebabkan risiko kesalahan dalam analisis masalah. Lalu yang ketiga, kelemahan dari fishbone adalah keterbatasan kompleksitas, di mana fishbone diagram memiliki batasan dalam menangani masalah yang sangat kompleks dan multifaktor. Nah, masuk pada materi terakhir yaitu contoh dalam penerapan fishbone diagram. Salah satu contoh yang dapat kita ambil ialah industri manufaktur untuk menganalisis masalah produksi yang menyebabkan penurunan kualitas produk. Contoh dari gambar fishbone diagram seperti berikut. Masalah utama dituliskan di garis tengah, misalnya penurunan kualitas produk. Cabang-cabang yang menyimpulkan ke garis tengah dapat mewakili faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah, seperti bahan baku yang buruk, kesalahan mesin, dan juga kesalahan operator. Diagram ini membantu mengidentifikasi penyebab-penyebab masalah dan menemukan solusi yang sesuai. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah-salah dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.